Bisa jadi kita itu kecewa terhadap istri, bisa jadi istri kecewa terhadap kita karena ternyata seperti yang dulu kita kenal sebelum menikah. Kan kecewa banyak kan suami istri yang tibanya istri saya begini toh kelakuannya. Istri juga gitu, suami saya ternyata begini, tahu gitu saya enggak. Tahu gitu saya dulu enggak nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Tawi sifate wong munafik iku kasayyibin kaya dene wong kudanan, kasayyibin kaya dene wong kudanan, ka ashabi matoren kaya tegese kaya wong kang kudanan. Wa asluhu utawi asal katane sayyibin iku sayyubun min soba yasubu ayunazalu tegese den turunake udan den turuni udan sapa den turunake apa sayyibin minas samai saking langit ai sahabi tegese mendung fihi iku tetep ing dalem ai fi sahabi tegese iku tetep ing dalem mendung zulumatun utawi pira-pira peteng mutaka sifatun kang kandel banget waradun lan gluduk apa ra'dun itu gluduk halilintar gluduk suara petir ya waradun petir huwa utawi ra'dun iku al malaku malaikat al mutawakkalu kang den pasrai bihi kelawan ra'dun waqila lan den ngendikake apa sautuhu suarane malak. Jadi petir itu apakah dia itu malaikat atau suara malaikat, itu ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang ditampilkan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Pertama, ra'dun itu maksudnya ya tetap malaikat. Tapi ada pendapat yang kedua menyatakan itu adalah suaranya. Yang berpendapat bahwa petir itu adalah malaikat, firman Allah Subhanahu wa taala wa yusabbihur ra'du bihamdih, bahwa ra'du petir itu menyucikan Allah bihamdih, disertai dengan memujinya. Itu ada ayat semacam itu. Nah, tapi wallahu a'lam, ada cara penafsiran seperti itu. Wa barqun lan kilat ai lamaani sautihi tegese cumlerete cambuke malaikat alladzi rupane cumlerete cambuk alladzi rupane perkara yasjuruhu kang nyegah sapa malaikat yasjuruhu kang nyegah utawa kang giring sapa malaikat ing sahab bihi kelawan barqun yaj'aluna asabi'ahum. Sifat orang munafik itu seperti orang yang kehujanan dari air hujan di langit, asalnya dari mendung, dari mega, kemudian di dalamnya ada berbagai kegelapan yang tebal. Kegelapan apa? Zulumatus sahab wal-lail wal mator menurut Imam Al-Jamal dalam Al-Futuhatul Ilahiyah. Kegelapan berupa kalau ada hujan itu nanti akan mendungnya itu sudah menjadi gelap, akhirnya matahari tidak tampak. Kemudian kejadiannya di malam hari berarti malam hari juga gelap. Wal mator, hujan itu juga menjadikan gelap. Karena kita pas naik motor itu jarak pandangnya kan kalau hujan mesti terbatas. Nah, ada 3 zulumatun itu kegelapan seperti itu. Kemudian di situ juga ada karakdun seperti petir, wabarkun dan kilat. Yaj'aluna halin dadekake sapa ashabus sayyib, orang-orang yang kehujanan, asabi'ahum ing pira-pira drijine wong kang kudanan ai anamilahum tegese ing pucuk-pucuk drijine wong kang kudanan mau fi adzanihim ing dalem pira-pira kupinge wong kang kudanan mau min ajli sawa'iqi
Sangking arahe utawa krana pira-pira bledek suara petir yang sangat dahsyat. Asiddatis sauti ra'di, tegese bangete suarane gluduk. Li alla yasma'uha, supaya orang krungu sapa wong munafikin utawa wong kang kudanan ha ing bledek. Hadarul mauti ay khaufal mauti, tegese krana wedi mati. Min simaiha saking krungu, min simaiha saking krungu ing sawaik ing suara petir yang sangat dahsyat. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono wong sik kudanan kena bledek, banyak petirnya, ada kilatnya, ada suaranya yang sangat dahsyat. Haula utawi mengkono-mengkono wong munafik idza nuzila ing dalem nalikane den turunake apa Al-Qur'anu Al-Qur'an fihi iku tetep ing dalem Al-Qur'an zikrul kufri utawi nuturake kekufuran al-musyabbahati kang den serupake apa kekufuran bil zulumati kelawan pira-pira peteng wal wa'idu lan nutur ancaman alaihi ngatasé kekufuran al-musyabahu kang den serupake birra'di kelawan petir gluduk wal hujjaju lan pira-pira hujjah alas argumentasi al bayyinatu kang jelas benere al-musyabahatu kang den serupake bil barqi kelawan bledek suara petir yang sangat besar yang sangat keras. Ya sudduna podo buntoni utawa menutupi sapa munafikin adzanahum ing pira-pira kupinge munafikin li alla yasmahu krana arae orang krungu sapa munafikin fayamilu nuli condong sapa munafikin ilal iman ilan maring iman watar kidinihim lan tinggal kepercayaane keyakinane agamane munafikin wa huwa utawi tarkidinihim indahum ing dalem mungguhe munafikin iku mautun mati. Wallahu tawi Gusti Allah iku muhayyatun zat kang ngliputi kang meliputi bisa mengakses bisa menguasai secara utuh bil kafirina kelawan pira-pira wong kafir apane ilman saking arah ilmune Gusti Allah wa qudratan lan kuasane Gusti Allah fala yafutunahu mongko ora bisa melepaskan diri sapa munafikin ing Gusti Allah. Jadi pada ayat yang ke-19 ini ada permisalan tentang orang munafik. Orang munafik itu dalam ayat yang ke-19 surat Al-Baqarah itu diibaratkan ada orang yang kehujanan malam-malam, dapat hujan dari air hujan dari langit, di situ sangat gelap sekali. Malam sudah gelap, hujan sudah gelap, mendung sudah gelap. Wong munafik itu ya sama niku. Seperti itu. Mereka punya kegelapan kemunafikan, punya kegelapan kufur tidak iman dan selainnya. Nah, orang itu kalau kehujanan di malam hari dalam kegelapan, kemudian di situ ada petir yang menyambar-nyambar, ada suara gluduk, suara petir itu halilintar, wabarkun dan kilatnya. Mereka kalau seperti itu pasti secara otomatis nanti akan menutupi telinganya. Ada nih, kita ada suara petir, dia mesti kita menutupi telinganya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adzanihim minas sawaiqi hadarul maut. Orang itu kalau kena di jalan malam hari semacam itu, gelap-gelap, kemudian kena petir, kena halilintar suara semacam itu, dia akan menutupi kupingnya dengan jari-jarinya. Nang Qur'ane asabi'ahum jari-jarinya. Tapi maksudnya menurut Imam Asyuyuti bukan jari-jarinya begini maksudnya, tapi anamilahum, yaitu dengan ujung jari-jarinya ditutupi gini. Nah ini kan tetap isek krungu kan ya. Nah ini kan dibidet. Sudah enggak dengar sama sekali suara dari luar, lebih teredam lah suara dari luar. Karena khawatir mendengarkan suara petir yang semakin besar, hal itu hadarul mauti karena khawatir mereka mati. Karena khawatir mereka mati. Lah, orang munafik ya seperti itu.
Orang munafik itu seperti mereka yang kehujanan malam hari kemudian menutupi telinganya khawatir mendengarkan suara petir yang menyambar-nyambar, halilintar yang besar yang suaranya menggelegar. Orang munafik sama dalam apa? Ketika ada Al-Quran turun, kemudian membicarakan mereka, membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka, membicarakan bahwa kalau orang tidak iman itu nanti ada ancamannya, neraka dan yang lain sebagainya. Nah, setiap mendengarkan turunnya ayat Al-Quran yang semacam itu, mereka juga menutup. Oh, piye carane? Jadi ono Jibril nekani Kanjeng Nabi. Jibril datang ke Kanjeng Nabi memberitahu turunnya Al-Quran itu bukan Al-Quran turun dari langit ke bawah, tapi memberitahu, kan gitu kan ya. Diberitahu sama Jibril ayat tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, tentang ini. Lah itu orang-orang munafik ketika mendengarkan ayat-ayat turun utamanya yang berkaitan dengan mereka, itu pasti mereka itu bidet kupingnya, nutup telinganya serapat-rapatnya supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Masalahnya apa? Masalahnya kalau sampai mereka mendengarkan Al-Quran betul, nanti mau tidak mau hati mereka tertarik. Akhirnya menjadi iman. Nah, kalau kok di mereka itu menjadi iman, itu bagi mereka itu adalah sebuah kematian. Kenapa dianggap sebuah kematian iman itu? Iman justru dianggap kematian sama mereka karena mereka meninggalkan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan mereka sebelumnya. Sama saja kiamat. Nah, piye carane krungu Quran karena Quran itu adalah sebuah kebenaran tidak bisa ditolak. Bagaimanapun caranya mereka harus tidak boleh mendengar Al-Quran. Akhirnya ditutupi. Seperti orang yang malam hari hujan-hujan gelap, ada ada petir menyambar-nyambar. Umumnya orang pasti dia akan menutup telinganya, khawatir nanti mengenai dia sakit, mati dan yang lain sebagainya. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun orang munafik, dia secara hakikatnya adalah orang kafir. Bagaimanapun tingkah pola mereka, tenang Muhammad, santai Muhammad. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu sangat menguasai mereka. Muhit, bahasa muhitun itu artinya upamanya iki apa itu? Ada kopi, kemudian kopi di dalam gelas. Muhitun itu ya seperti itu. Kemudian nanti ada tutupnya. Maksudnya muhitun itu Allah itu mengetahui atau menguasai segala sisi orang kafir. Ya seperti ibarat ini. Ibarat orang munafik itu kopi, ibarat orang tidak beriman itu kopi, maka Gusti Allah adalah wadahnya kopi itu yang sangat rapat. Dari kanan, kiri, depan, belakang itu menguasai. Nah, makanya hiburannya Gusti Allah terhadap Kanjeng Nabi menghadapi orang-orang munafik itu Allah menyatakan wallahu muhitum bil kafirin. Nah, ini meskipun untuk orang munafik ini juga bisa diambil pelajaran untuk kita. Kita itu kalau ketemu Al-Quran, umpamanya kita pas rada nandang kesusahan, Quran innallaha ma'as sabirin. Kok dhewe kok sampai gak gelem apa iku jenenge? Gak gelem mendengarkan Al-Qur'an iku ya rada-rada sama dengan dengan orang munafik, tapi bukan untuk orang lain, itu untuk diri kita. Kita sedang marah terhadap istri, gitu ya. Nah, pas marah nenggon istri, neng Quran ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sama istri harus baik. Kita kok tidak mendengarkan Al-Quran? Nah, itu meh podo orang yang munafik yang mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, bidet menutupi telinganya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada sedang bermarah-marah, suami marah terhadap istri, istri marah terhadap suami. Al-Quran masing-masing istri, masing-masing suami itu diperintahkan untuk bermuasyarah, bergaul secara baik terhadap pasangannya. Bisa jadi kita itu kecewa terhadap istri, bisa jadi istri kecewa terhadap kita karena
ternyata tidak seperti yang dulu kita kenal sebelum menikah. Kan kecewa banyak kan suami istri yang tibanya istri saya begini toh kelakuannya. Istri juga gitu, suami saya ternyata begini, tahu gitu saya enggak. Tahu gitu saya dulu enggak nikah. Akhirnya adalah kekecewaan-kecewaan setelah menikah ternyata sangat berbeda jauh dengan sebelum menikah. Tapi kalau kita mau mendengarkan Al-Quran, kalau kita mau sabar, justru di situ ada hubungan suami istri, salah satu atau keduanya saling ada sisi-sisi yang tidak disukai dari pasangannya, mereka kok tetap sabar menjalin hubungan suami istri secara baik, mendengarkan Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka di situ akan menjadi keluarga yang barokah. Barokah berupa wujud apa? Cara Imam Jalaluddin Asyuyuti menyatakan nanti mendapatkan anak yang solihah. Istri solihah jenenge tok. Jenenge tok. Atau nanti keberkahan itu berupa rezeki yang banyak, yang berkah, kaya, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak dan yang lain sebagainya. Makanya kalau hubungan suami istri itu mau cocok 100%, ya sulit. Yang laki-laki pengennya istrinya yang speknya bagus dan yang lain sebagainya, cantik lahir batin kan gitu, nggak lihat ya kamu laki-laki seperti apa. Nah itu pasti ada kekecewaan setelah pernikahan. Nah bagian dari ibadah dalam pernikahan adalah masing-masing suami sama istri ini sabar menghadapi kekecewaan, kenyataan fakta bahwa pasangannya tidak seperti yang dia kenal sebelum pernikahan. Kok kalau sabar, nah ini akan menurunkan anak-anak si soleh dan solehah. Atau tidak seperti itu, hidupnya akan nyaman, diberi kemudahan rezeki yang sangat banyak, yang barokah. Nah, yang penting dalam ayat 19 ini kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai kita menutup mata, jangan sampai kita menutup telinga untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun kita kadang ya belum bisa melaksanakan, tapi jangan menolak. Nah, menolak nanti seperti orang munafik tadi. Orang munafik setiap dengar Al-Quran mereka pasti nutupi telinganya.